Dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Ya, saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Dokter itu punya sumpah. Apa sumpahnya? Memperkaya diri. Apa sumpahnya? Jualan terbesar di TikTok. Apa sumpahnya? Ribut sama dokter, dokter antar dokter. Apa sumpahnya dokter? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dulu di waktu kita masih kecil, masih sekolah, pasti ditanya kepada cikgu. Cikgu pasti bertanya kepada kita, apa cita-citanya kamu nanti apabila sudah dewasa? Bermacam-macam jawabannya. Ada yang menjadi cikgu, ada yang menjadi polis, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi kedokteran. Dan kedokteran, kita bekerja di bidang kesehatan, apalagi di kedokteran, itu pasti mempunyai sumpah. Begitupun dengan hukum, itu pasti juga mempunyai sumpah. Karena kenapa? Sumpah pertanggungjawaban kita. Karena kita melayani masyarakat, apalagi kalau kesehatan, ini menyangkut nyawa orang. Nah, ini ada salah satu pengalaman orang Indonesia ketika berobat ke Malaysia. Dan kenapa alasannya banyaknya orang Indonesia, bahkan berjuta-juta orang Indonesia itu berobat ke Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Terus dokter di Indonesia itu cenderung untuk menganggap atau menangani kasus dari pasiennya itu dengan lebih santai ya. Mereka nggak pernah nyuruh gue untuk USG, dan mereka itu ketika gue melakukan pertemuan dengan dokternya hanya meraba-raba leher gue aja. Jadi dia anggap nggak perlu melakukan USG. Padahal ketika gue melakukan pemeriksaan tiroid gue di Penang, itu dokter harus langsung mengharuskan gue untuk USG, dan pas di USG itu langsung kelihatan kalau ternyata walaupun nodul tiroid gue itu kecil, tapi berpotensi menjadi ganas. Lalu dari hasil USG gue, dokter di Penang itu tanpa basa-basi langsung menyuruh gue untuk melakukan biopsi. Dan dari biopsi itulah akhirnya diduga kuat bahwa memang si nodul tiroid gue itu berbahaya dan harus dilakukan operasi. Sampai akhirnya gue dioperasi, dan akhirnya gue tahu kalau tiroid gue itu ternyata emang ganas. Jadi kesimpulannya adalah dokter di Penang itu semuanya melakukan diagnosa by data. Terus kalau emang data itu udah jelas, mereka itu langsung satset melakukan tindakan dan nggak ngundurin waktu. Sementara kalau dokter di Indonesia itu melakukan diagnosa itu awalnya menduga-duga dulu tanpa berdasarkan data, yang akhirnya bisa membuat kesalahan diagnosa dan juga membuat keraguan ke pasiennya, yang akhirnya pasiennya itu jadi berobat ke dokter A, B, C, dan melakukan berbagai uji yang harusnya mungkin nggak dilakukan, yang membuat biaya berobat di Indonesia dan berobat biaya di Penang itu akhirnya malah sama aja, atau bahkan bisa lebih murah. Ini geng, ini contoh dan juga fakta. Janji dokter di Malaysia ini benar-benar dilaksanakan, ataupun sumpah kedokteran untuk melayani masyarakat, dilayani sedetail-detailnya, dilayani sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, geng ya. Ini contohnya orang Indonesia sendiri yang tengah berobat ke Malaysia, geng. Akan tetapi ini ada salah satu DPR, geng, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oke, kita tengok dulu karena ini soal kesehatan juga. Bahkan dia itu menyebutkan kesehatan Malaysia itu katanya lebih murah. Ya, saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka, Pak, 500.000, 300.000 pun dapat. Wow,
Nah, Murah, obatnya jauh, juga Pak. murah di sana. Apa sistem pengecekannya, Pak? Begitu kita cek, semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya, itu udah dapat. Oh, kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar, begitu orang sudah sakit, Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya, Pak. Betul. Bagaimana Untuk kesehatan. dia bisa sehat kembali. Nah, itu sudah naluri kita masing-masing, Pak. Betul. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah, maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting, sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, saya lihat sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting, Pak, kita bicarakan. Salah satu, Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis, Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting, Pak, karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya, itu banyak orang gila, gangguan jiwa, itu, Pak, lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah, ya sakitnya di sini, Pak. Nah, itu ada nggak kita bicarakan, ya, modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan, itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini. Menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan, karena baik bicara soal teknologi, Pak, ya, maupun soal pelaku bisnis kesehatan, baik itu dari sisi pengobatan, sistem-sistem obat yang beredar di tengah masyarakat. Karena menurut saya juga penting, seperti PB POM. Oke, tengok. DPR saja, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, itu membanding-bandingkan program di Indonesia tentang kesehatan di Indonesia dan Malaysia. Apakah kami sebagai rakyat dan mempunyai pengalaman di Malaysia tak boleh membanding-bandingkan demi kebaikan di Indonesia, geng? Karena baru-baru ini sangatlah viral sekali di Indonesia, geng. Yang menyatakan ini bukan orang biasa, influencer, bahkan artis, bahkan ini orang yang sangat ternama di Indonesia. Saya rasa bukan orang Indonesia saja, mungkin orang-orang luar negara macam Malaysia itu juga mengenal kalau kita sebut artis ini, yaitu Deddy Corbuzier. Dia orang itu komplain tentang dokter Indonesia yang mempunyai sumpah, tapi malahan gelar dokter di Indonesia itu yang katanya untuk untuk mengembangkan bisnis pribadinya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja dari Deddy Corbuzier. Dokter itu punya sumpah. Apa sumpahnya? Memperkaya diri. Apa sumpahnya? Jualan terbesar di TikTok. Apa sumpahnya? Ribut sama dokter, dokter antar dokter. Apa sumpahnya dokter? Nih ya, gua tahu beberapa sumpah dokter. Salah satunya, sumpah dokter ya. 1, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Again, saya menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Terhormat. Apa dengan cara ngasih diskon gitu barang yang udah oversell? Apa dengan doktif pakai topeng gitu, kayak Batman gitu? Apa? Pernah nggak seumur hidup Anda lihat ada dokter bertopeng gitu? Pernah nggak? Saya nggak nyerang satu orang ya, saya mau ngomongin tentang dokter.
Sumpah lainnya, nih menarik nih. Dia sumpah dokter. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Oh. Itu ada di sumpah dokter. Teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Kandung palelu. Dokter sama dokter berantem. Satu ngatain Suneo, satu bertopeng, berantem. Tapi kan dua-duanya punya pembelaan dong. Oh, saya kan untuk kebaikan masyarakat. Oh, saya kan menjual barang yang bagus. Oh, dia akan menipu. Oh, dia wah. Dokter, gue nggak dokter gue yang bener perasaannya kayak gimana. Oke, gue dokter. Gue ngomong begini karena ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer saya jualan live 1 miliar. Dokter flexing rumah. Wah. Kalau ente Atta Halilintar, Haji Andre nggak apa-apa flexing rumah. Raffi Ahmad lu nggak apa-apa flexing rumah. Dokter flexing rumah. Terus lu beli produknya. Dari mana bangun rumah tersebut? Ini gue nggak bilang 1-2 dokter ya, semua dokter yang seperti itu. Kenapa? Gue sedih. Gue kenal dokter-dokter yang memang betul-betul dokter. Gue COVID hampir mati karena kena sitokin. Oke, gue kenal dokter yang namanya Dokter Gunawan. Dokter Gunawan itu, dokter rumah itu, dokter Gunawan itu nggak flexing rumah, dia jual rumah bangsat, dia jual rumah. Wow. Buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Dia jual rumah, dia jual mobil buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Itu dokter. Gue pernah undang dokter yang bikin rumah sakit terapung, yang prakteknya bayar pakai sayur, lu tahu nggak? Oh. Lu kebayang nggak? Gue punya dokter pribadi, namanya Dokter Weni, pernah gue undang di sini. Oh, sebut Gue punya nama. dokter di RSI Pondok Indah sini, RSPIB sini, namanya Dokter Lulu, Dokter Jasmine. Punya gue dokter-dokter yang memang benar-benar dokter yang berusaha untuk ngasih pasiennya obat-obat paling baik, paling murah. Bahkan ke gue yang dia tahu gue punya duit, dia nanya, masjid ada asuransi nggak? Oh, wah. Masjid ada pilihan obat lebih murah, lebih apa? That's dokter. Pak sangat geram ya geng Deddy Corbuzier tersebut untuk mengatakan hal tersebut, seakan-akan dia orang itu macam emosi. Ya memang emosi, tapi ucapannya itu sangatlah logika dan masuk akal. Ini boleh untuk pelajaran para dokter-dokter di Indonesia yang sepatutnya mempedulikan rakyatnya, untuk menyembuhkan rakyatnya, memberikan kualitas yang terbaik dan yang termurah, macam di Malaysia itu geng. Bukannya malahan gelar dokter itu untuk mengembangkan bisnisnya dan mempamerkan seluruh hartanya. Wow. Nah ini saya ada lagi satu geng. Ini video dari Kang Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi itu orang yang sangatlah bijak, yang sangat suka membantu rakyat-rakyat kecil di Indonesia. Akan tetapi di sini beliau itu menceritakan tentang masyarakat yang meninggalkan nyawanya karena pergi ke dokter tak dilayani. Kita tengok dulu videonya. Tadinya saya tidak akan bercerita karena takut dianggap ria. Tetapi mesti ini saya ceritakan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan. Saat pagi saya mendapat WA, adanya seorang ibu yang tergeletak di rumah sakit, tak memiliki biaya dan tak memiliki BPJS untuk dirawat karena pecahnya pembuluh darah. Setelah itu saya menyarankan dirawat biasa. Yang penting bisa melaksanakan kegiatan pengobatan, mesti tak ada uang.
saya mencoba berkirim Oh, untuk pengobatan agar bisa dirawat di rumah sakit. oke. Kemudian saya di WA lagi bahwa sang ibu meninggal dunia. Dan saya mencoba untuk menenangkan keluarganya dan berkirim lagi untuk biaya ambulan dan pemakaman. Kemudian dia mengeluh, memohon bantuan Peradi agar Sudirman bisa menengok. Dengan cekatannya Peradi berusaha untuk Sudirman bisa menengok ibunya yang meninggal. Kemudian saya melihat di tayangan berbagai platform media sosial, Sudirman dikawal dengan tangan di borgol dan senjata laras panjang. Hati saya tersayat, jiwa saya terketuk. Seorang manusia yang begitu lemah tanpa daya, jangankan melawan, berlari pun dia tak mampu. Mengapa perlakuannya seperti itu? Mungkin memang itu SOP-nya, tetapi SOP harus ada pertimbangan nalar kemanusiaan dan siapa yang sebenarnya yang menjadi objek pengawalan kita. Nalar kita bisa bekerja untuk memastikan seseorang berbahaya atau tidak. Berbahayakah seorang Sudirman sehingga pengawalannya harus seperti itu dengan tangan terborgol. Sudirman adalah salah satu cerita tentang pedihnya menjadi orang kecil di negeri ini. Saya menyampaikan rasa bela sungkawa pada Ibu Sudirman. Dan saya pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang dialami Sudirman saat menengok ibunya. Inilah keluh kesah saya sebagai seorang warga negara dan mesti saya ucapkan dan saya ceritakan. Saya tidak mewakili diri saya yang terpilih menjadi seorang gubernur. Saya hanya mewakili diri saya dan hati saya yang mesti saya ucapkan. Terima kasih pada semuanya yang telah berempati pada Sudirman dan ibunya. Semoga ibunya mendapat kemuliaan di alam akhir. Mengakhiri derita yang dialami oleh dirinya karena anaknya terpenjara meski tanpa dosa. Wow, Masya Allah geng. Semoga semua video ini kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan ya. Dan kita berusaha dan memang harus kita ambil positifnya. Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Itu saja. Jadi kalau kurang ada apa-apa, ada merasa yang mengganjal dalam hati korang bila tengok video saya ini, tak apa, silahkan tulis di kolom komentar, keluarkan keluh kesan kalian di kolom komentar dan kita akan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.